to kiss me. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Yupada Putri Sitorus dengan NIM 2522139 PTIK 6D. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep umum dari WPAN atau WPAN. Yang selanjutnya atau yang keempat, saya akan menjelaskan konsep umum dari WLAN atau WLAN. Serta yang kelima atau yang sangat terakhir, saya akan menjelaskan keamanan dari WLAN atau WLAN. Baiklah, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan membahas di materi yang pertama, yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Apa sih konsep umum jaringan nirkabel? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, jaringan nirkabel biasa disebut dengan wireless atau wireless. Tepatnya adalah suatu cara untuk menghubungkan komputer untuk layanan jaringan tanpa menggunakan atau tanpa penggunaan kabel fisik atau kabel tradisional. Contohnya seperti ini. Lalu jaringan wireless atau jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan Wi-Fi yang biasa teman-teman pakai seperti di kampus, di sekolah, ataupun di kantor, atau sebagai jaringan 802.11. Adapun keuntungan besar dari Wi-Fi ini adalah mudah dalam penerapannya. Maksudnya apa? Mudah dalam digunakan tanpa menggunakan, yaitu tadi, tanpa menggunakan kabel fisik. Kita juga dapat menghubungkan komputer di mana saja, di dalam kantor misalnya, di dalam rumah, di dalam sekolah, ataupun di tempat-tempat lainnya tanpa menghubungkan atau menggunakan kabel fisik. Nah teman-teman, secara umum jaringan data wireless atau jaringan nirkabel atau jaringan tanpa menggunakan kabel biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Atau elektromagnetik itu apa sih? Elektromagnetik itu radio, mikro, dan light waves untuk membawa data. Lalu adapun jaringan wireless ini membawa data dari transmitter dan receiver terkait dengan komputer. Untuk yang dimana untuk menetapkan transmitter dan receiver menghubungkan ke infrastruktur jaringan kampus via peralatan atau device yang dikenal sebagai access point. Access point wireless. Access point wireless ini yaitu access point yang tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, jadi teman-teman, dengan menggunakan teknologi wireless atau jaringan nirkabel ini, kita itu dapat mengakses internet seperti menggunakan email, menggunakan WhatsApp, menggunakan aplikasi-aplikasi online lainnya. Kita itu bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja, apabila kita itu terhubung dengan jaringan wireless tersebut atau jaringan nirkabel tersebut. Sekarang ini di tempat umum seperti bandara, restoran, taman, hotel, ataupun tempat umum yang lain sebagainya telah tersedia akses wireless atau jaringan nirkabel. Jadi kita tuh tidak ribet menghubungkannya dengan kabel fisik. Nah, contoh dari jaringan wireless tersebut saya sediakan seperti di gambar berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Apa saja sih perangkat keras yang digunakan di jaringan nirkabel tersebut atau jaringan wireless? Nah, kita bahas sekarang. Jadi, jaringan nirkabel atau wireless yang telah kita bahas sebelumnya itu kan teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dengan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik atau kabel tradisional. Melainkan
yang menghubungkannya itu melalui gelombang radio atau inframerah untuk membangun sebuah atau mengoperasikan jaringan nirkabel. Lalu adapun perangkat-perangkat yang diperlukan untuk jaringan wireless ini atau jaringan nirkabel ini yaitu sebagai berikut. Oke, baik teman-teman, di sini perangkat keras yang digunakan dalam jaringan nirkabel yang pertama ada namanya access point yang biasa disingkat sebagai AP. Nah, access point adalah sebuah perangkat sentral dalam jaringan nirkabel ini yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal radio, sehingga perangkat jaringan nirkabel atau jaringan wireless ini seperti laptop, terus handphone atau smartphone ataupun tablet dapat terhubung ke jaringan kabel dan internet. Lalu adapun fungsi utama dari access point atau AP ini meliputi seperti menyiarkan SSID atau nama jaringan WiFi kita, terus mengatur lalu lintas data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Lalu menerapkan keamanan jaringan seperti enkripsi atau autentikasi serta menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel. Lalu biasanya melalui router. Lalu teman-teman, adapun perangkat keras yang digunakan yang kedua yaitu adalah wireless LAN card atau network interface card atau biasa disingkat sebagai NIC. Nah, apa sih NIC itu? Yaitu wireless LAN card atau NIC adalah komponen yang memungkinkan komputer atau perangkat lainnya seperti handphone terhubung ke jaringan nirkabel itu sendiri atau jaringan wireless. Seperti yang telah kita ketahui, pada laptop modern ini kartu ini biasanya sudah terintegrasi, sedangkan pada komputer yang lama atau desktop dapat berupa kartu ekspansi internal yang biasa disebut PCI atau PCIe atau adapter USB eksternal. Adapun fungsinya dari wireless LAN card ini adalah menerima dan mengirim sinyal radio agar perangkat dapat berkomunikasi dengan access point yang di perangkat keras yang pertama yang telah kita jelaskan tadi, atau biasa dengan router yang nirkabel. Nah, teman-teman, perangkat keras yang ketiga yaitu namanya wireless USB adapter, di mana wireless USB adapter ini adalah perangkat ini digunakan untuk menambah kemampuan nirkabel tersebut atau wireless tersebut pada komputer yang belum memiliki fitur WiFi. Seperti fitur WiFi bawaannya itu belum ada. Selanjutnya, wireless USB adapter ini terhubung melalui port USB dan tersedia dalam bentuk stick ataupun adapter dengan jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat keras yang keempat, yaitu adalah antena nirkabel. Jadi, teman-teman, antena nirkabel ini berfungsi memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal dari sinyal nirkabel yang dipancarkan atau diterima oleh access point sebelumnya atau perangkat klien. Jenis dari antena yang sering digunakan atau antena yang sering digunakan perangkat ini yaitu digunakan antara lain antena omni atau memancarkan sinyal ke segala arah, dan antena direksional yaitu untuk memancarkan sinyal ke arah yang tertentu saja, begitu teman-teman.
Selanjutnya, perangkat keras yang kelima yaitu adalah router nirkabel. Apa sih router nirkabel itu? Nah, jadi teman-teman, router nirkabel ini adalah perangkat yang dimana perangkat ini mengatur lalu lintas atau perjalanan data antara jaringan dan membagikan koneksi internet ke perangkat-perangkat melalui jaringan Wi-Fi. Lalu router ini biasanya sudah memiliki sebuah fungsi, yaitu fungsi access point di dalamnya. Jadi sehingga si router ini dapat langsung digunakan untuk membuat jaringan nirkabel di rumah atau di kantor atau di tempat-tempat lain pada umumnya seperti restoran, bandara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun perangkat keras yang keenam ada namanya repeater atau range extender. Repeater atau range extender ini berfungsi yaitu untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi tadi sehingga area yang jauh misalnya dari akses point tadi itu tetap mendapatkan sinyal yang sangat kuat atau yang kuat. Jadi sinyalnya itu tidak lemah, teman-teman. Alat ini biasanya sangat berguna untuk di area yang banyak hambatan fisik seperti dindingnya yang tebal atau gedung yang bertingkat. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah saja, teman-teman. Nah, perangkat keras yang ketujuh yaitu namanya bridge jaringan. Bridge ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal atau dua jaringan lokal nirkabel yang berbeda. Yang dimana dua jaringan nirkabel ini agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Adapun bridge ini juga bisa digunakan untuk memperluas cakupan. Contohnya memperluas cakupan jaringan nirkabel tersebut yang di area yang lebih luas. Selanjutnya, yang kedelapan ataupun perangkat keras yang digunakan yaitu komputer server dan klien. Server berfungsi sebagai pusat data dan layanan dalam jaringan. Sedangkan si klien yang tadi adalah perangkat pengguna seperti kita, seperti perangkat kita contohnya laptop, handphone yang mengakses layanan tersebut melalui jaringan nirkabel atau wireless tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang konsep umum WPAN. Apa sih kepanjangan dari WPAN? Jadi WPAN itu adalah Wireless Personal Area Network. Jadi Wireless Personal Area Network ini atau biasa disebut WPAN, singkatannya WPAN adalah sebuah jaringan nirkabel atau wireless yang dirancang untuk menghubungkan sebuah atau perangkat pribadi, contohnya seperti handphone dan laptop dalam area yang sangat terbatas atau sangat kecil. Biasanya dalam jangkauan radius sekitar hanya 10 meter dari pengguna. Misalnya kita di sini nih, jadi jangkauannya itu cuma sampai 10 meter saja, nggak lebih dari 10 meter. Lalu WPAN ini memungkinkan perangkat seperti smartphone atau handphone, laptop, tablet, headset, seperti printer juga atau perangkat IoT untuk saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Memanfaatkan teknologi seperti Bluetooth, Zigbee, dan inframerah. Jadi dia tuh nggak usah menggunakan kabel-kabel lagi. Nah teman-teman, adapun arsitektur dari WPAN ini yaitu WPAN ini terdiri dari beberapa lapisan. Mulai dari lapisan fisik atau biasa disebut dengan pengontrol frekuensi radio, yang seterusnya ada lapisan data link yaitu untuk mengatur akses ke media. Selanjutnya ada lapisan network atau biasanya itu routing data disebutnya, hingga lapisan aplikasi antarmuka pengguna atau biasanya bisa disebut sebagai lapisan interface.
Lalu komunikasi dalam WPAN ini biasanya bersifat ad hoc, artinya perangkat dapat langsung terhubung satu sama lain tanpa infrastruktur tetap seperti router atau access point. Dan adapun kelebihan dari si WPAN ini yaitu yang pertama, instalasinya itu mudah dan cepat. Yang kedua, fleksibel dan portable. Yang ketiga, konsumsi dayanya itu lebih rendah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari WPAN atau biasanya kekurangannya itu yang pertama itu karena jangkauannya itu cuma 10 meter kan, nggak bisa lebih, itu jangkauannya itu sangat terbatas, jadi kita tuh nggak bisa sampai jauh, hanya bisa sampai 10 meter atau kurang dari 10 meter saja. Selanjutnya, data rate relatif rendah dibandingkan jaringan nirkabel lainnya. Selanjutnya, rentang terhadap intervensi jika banyak perangkat di area yang sama, jadi itu bisa kayak lama jaringannya, karena kalau misalnya dekat itu kan biasanya banyak penggunanya kan, jadi perangkatnya di area yang sama itu rentan terhadap interferensi, begitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, materi keempat kita akan membahas sebuah konsep umum dari WLAN. Apa sih kepanjangan dari WLAN atau WLAN itu? Yaitu Wireless Local Area Network. Biasanya WLAN ini atau WLAN ini, Wireless Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih, nggak cuma dua aja, jadi dia lebih dari dua perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel tanpa kabel atau wireless yang telah kita jelaskan di awal tadi untuk membentuk jaringan area lokal yang biasa disebut dengan LAN atau LAN dalam area yang terbatas seperti di rumah, sekolah, kantor atau kampus. Jadi WLAN ini atau WLAN ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan sambil bergerak bebas di dalam area yang cakupan jaringannya itu atau cakupan jaringan tersebut itu di situ gitu. Kalau misalnya yang WPAN tadi kan cuma sampai 10 meter, tapi kalau yang WLAN ini dia mencakup semuanya seperti satu rumah, satu sekolah, satu kantor, satu kampus. Jadi cakupannya itu lebih luas. Begitu teman-teman. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan lagi yaitu mode operasi yang digunakan oleh jaringan WLAN ini. Jadi WLAN ini atau WLAN dapat dikonfigurasikan dalam dua model utama. Yang pertama, infrastruktur mode. Jadi infrastruktur mode ini perangkat klien seperti laptop, handphone, smartphone, atau printer atau perangkat klien yang lainnya terhubung ke jaringan melalui sebuah access point atau AP atau router nirkabel yang telah kita jelaskan di materi sebelumnya. Jadi access point atau AP ini berfungsi sebagai pusat komunikasi dan sering terhubung ke jaringan kabel atau internet. Yang kedua ada mode ad hoc mode atau ad hoc mode, yaitu perangkatnya itu saling berhubung secara langsung atau biasa disebut dengan bahasanya peer to peer tanpa menggunakan access point tadi. Kalau yang tadi kan mode yang tadi menggunakan access point, kalau ini dia tidak menggunakan mode AP atau access point tadi. Mode ini cocok untuk berkomunikasi sementara atau jaringan yang kecil antar perangkat. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan keunggulan dari WLAN atau WLAN ini. Jadi instalasi dan perluasan jaringannya itu lebih mudah dan murah karena tidak memerlukan kabel fisik. Lalu adapun keunggulannya mendukung mobilitas pengguna dan fleksibilitas pengguna perangkat. Selanjutnya, keunggulannya itu cocok untuk berbagai lingkungan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Serta untuk jaringan kantor,
jaringan kantor, jaringan rumah, hingga area publik seperti kafe, restoran, dan bandara. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas materi terakhir atau materi yang kelima, yaitu tentang keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi, teman-teman, di sini keamanan WLAN itu adalah suatu upaya untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah atau akses orang-orang jahil atau akses yang tidak bertanggung jawab dalam jaringan WLAN tersebut. Biasanya itu adalah pencurian data dan berbagai serangan yang dapat mengancam integrasi atau kerahasiaan dan ketersediaan jaringan. Lalu karena jaringan ini atau jaringan WLAN ini atau WLAN ini menggunakan media transmisi seperti gelombang radio yang mudah untuk diakses, risikonya itu keamanannya itu lebih tinggi dibandingkan jaringan yang menggunakan kabel atau kabel fisik. Jadi diperlukanlah sebuah protokol dan teknik khusus untuk apa? Untuk menjaga keamanannya. Jadi adapun beberapa metode keamanan WLAN atau WLAN yang umum digunakan, contohnya yang pertama seperti enskripsi data. Apa sih enskripsi data? Adapun enskripsi data terbagi menjadi yang pertama WEP atau Word Equivalent Privacy, yang dimana WEP ini merupakan protokol keamanan yang pertama yang digunakan pada jaringan WLAN atau jaringan Wi-Fi. WEP ini menggunakan enskripsi kunci statis yang kini dianggap lemah dan mudah dibobol oleh serangan statistik, sehingga tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan. Lalu selanjutnya yang kedua ada namanya WPA. WPA ini adalah Wi-Fi Protected Access. WPA ini, protokol ini merupakan perbaikan dari sebelumnya, WEP yang sebelumnya yang telah saya jelaskan, dengan enskripsi yang lebih kuat dan autentikasi yang lebih aman atau yang lebih baik dari WEP tadi. Namun WPA ini masih memiliki beberapa kelemahan dibandingkan penerusannya. Jadi walaupun dia dikembangkan dari WEP tadi, si WPA ini masih ada kelemahannya. Selanjutnya ada WPA 2, standar keamanan yang lebih kuat dari WPA yang sebelumnya, yang biasanya menggunakan enskripsi AES atau Advanced Encryption standar, yang jauh lebih sulit ditembus dari WPA 1. WPA tadi. WPA 2 ini adalah protokol yang paling banyak digunakan saat ini dan memberikan perlindungan yang cukup kuat atau cukup baik dari WEP tadi atau WPA 1 tadi. Selanjutnya ada WPA 3. WPA 3 evaluasi terbaru dari WPA 1, WPA 2. Yang meningkatkan keamanan termasuk proteksi terhadap serangan atau brute force dan enkripsi yang lebih kuat. Meskipun belum sepenuhnya tersebar luas, WPA 3 ini dianggap sebagai standar keamanannya dari WPA 1, WPA 2. Standar keamanannya itu lebih keamanannya yang masa depan dari WPA 1 atau WPA 2 tadi. Yang selanjutnya yang kedua ada autentikasi, yaitu autentikasi itu sistem autentikasi biasanya menggunakan username dan password. Misalnya username-nya Najwa, password-nya 123 gitu misalnya, untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat sah mengakses jaringan tersebut. Selanjutnya ada pada level enterprise atau WPA 2 dapat dikombinasikan dengan protokol IEE 802.1x dan server radius untuk autentikasi yang lebih kuat dan terpusat. Dikenal sebagai WPA 2
enterprise atau WPA2 radius. Selanjutnya, yang ketiga ada metode tambahan. Metode tambahannya apa sih? Ya, yang pertama saya akan membahas MAC atau MAC filtering, yaitu membatasi akses hanya pada perangkat dengan alamat MIC tadi atau MIC yang tertentu. Namun metode ini rentan karena MIC address-nya itu dapat dipalsukan dengan apa? Dengan mudah. Sehingga tidak cukup sebagai satu-satunya gitu metode keamanannya. Jadi nggak cuma harus satu-satunya metode keamanan MIC ini. Selanjutnya ada hidden SSID. Hidden SSID ini menyembunyikan nama jaringan SSID agar tidak mudah ditemukan oleh perangkat yang tidak sah tadi atau perangkat yang tidak berwenang tadi. Namun metode ini juga mudah dibobol dengan aplikasi pemindai khusus seperti contohnya Kismet, sehingga si aplikasi ini atau metode ini tidak efektif sebagai metode utama keamanan. Selanjutnya ada firewall dan pemantauan jaringan. Firewall dan pemantauan jaringan ini adalah firewall itu dapat mengatasi akses dan memonitoring aktivitas lalu lintas jaringan yang dimana untuk mendeteksi serangan dari atau akses yang mencurigakan, sehingga membantu mencegah dari serangan yang lebih kompleks atau akses jaringan yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada wireless intrusion prevention system atau biasa disingkat dengan WIPS. Jadi WIPS ini sistem khusus untuk mendeteksi dan mencegah akses yang tidak bertanggung jawab atau biasa akses yang ilegal atau serangan pada jaringan nirkabel atau jaringan wireless secara real time atau secara waktu yang langsung gitu. Adapun ancaman umum pada WLAN atau WLAN biasanya yang pertama adalah monitoring lalu lintas jaringan. Monitoring lalu lintas jaringan ini penyadap data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya pencurian kredensial, biasanya itu username, password atau data sensitif lainnya yang dapat dicuri jika jaringannya itu tidak aman. Selanjutnya ada akses ilegal. Akses ilegal ini adalah maksudnya pengguna yang tidak sah dapat masuk ke jaringan dan menggunakan sumber daya atau sumber daya yang mencuri data-data kita, seperti itu. Selanjutnya ada man in the middle atau man in the middle attack, penyerangan menyisipkan diri di antara komunikasi dua perangkat untuk mencuri atau memanipulasi data kita. Selanjutnya kita akan membahas resiko rekomendasi keamanan WLAN. Kita akan membahas rekomendasi keamanan WLAN. Adapun yang pertama, gunakan protokol keamanan yang terbaru seperti WPA2 atau WPA3 yang telah saya jelaskan sebelumnya dengan enkripsi AES. Selanjutnya, terapkan autentikasi yang kuat, terutama pada jaringan enterprise. Enterprise menggunakan server radius. Selanjutnya, menghindari mengandalkan metode seperti WEP, MAC, filtering, atau hidden SSID sebagai satu-satunya lapisan keamanan, karena kan yang tadi yang telah kita bahas itu kan kurang kuat untuk keamanan si jaringan WLAN kita. Selanjutnya, selalu ubah pengaturan default perangkat SID seperti password
untuk menghindari serangan yang mudah gitu. Jadi kita harus ganti-ganti password terus teman-teman, ganti password secara berkala agar tidak dibobol oleh orang lain. Selanjutnya gunakan firewall dan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya kita itu bisa memperbarui firmware perangkat secara rutin untuk menambal celah keamanan terbaru. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.